Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Fitriana, asal cabang Bangkalan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas LK2 HMI cabang persiapan Blitar. Di sini saya akan mereview kembali apa yang telah pemateri sampaikan, yakni mengenai strategi mewujudkan insan cita HMI dari Ayunda binti Nur Aisyah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu HMI itu lahir tanggal berapa sih? Nah, HMI itu lahir pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, bertepatan 5 Februari 1947. Nah, rentan waktu 84 ini diprakarsai oleh Lafran Pane. Nah, kiprahnya untuk masyarakat, keumatan bisa dirasakan dengan kiprahnya para tokoh HMI di semua sektor kehidupan. Contohnya di sektor pendidikan, sosial, politik maupun ekonomi. Selanjutnya yakni mengenai aspek ketauhidan. Aspek ketauhidan itu contohnya ada bertuhan, merupakan fitrah manusia. Maksudnya di sini adalah manusia ini memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Nah, kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup dan budayanya. Nah, sikap tanpa percaya atau ragu yang sempurna tidak mungkin dapat terjadi. Selanjutnya mengenai manusia harus bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya di sini disebabkan kepercayaan itu diperlukan. Nah, maka dalam kenyataan kita temui bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka ragam di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada semua manusia satu Tuhan. Karena kemutlakannya Tuhan bukan saja tujuan segala kebenaran, maka Dia adalah yang maha benar. Dari setiap pikiran yang mana benar adalah pada hakikatnya pemikiran tentang Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya mengenai aspek kemanusiaan, itu meliputi manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi. Fitrahnya semua manusia adalah baik. Selanjutnya yakni aspek kemasyarakatan. Ini ada manusia merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah gotong royong dan pentingnya keadilan dalam masyarakat. Kemudian di NDP HMI itu ada 5 insan cita, yakni ada insan akademis, kemudian ada insan akademis pencipta, kemudian ada insan akademis pencipta pengabdi, selanjutnya ada insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam, dan yang terakhir ada insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Baik, selanjutnya di sini ada insan akademis. Nah, maksudnya insan akademis di sini adalah kita sebagai mahasiswa harus mampu melihat sebagai persoalan yang ada mau di luar kampus ataupun di dalam kampus. Nah, maksudnya sejauh mana kita mampu mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kita kuliah rajin, diskusi rajin, IPK bagus. Selanjutnya yakni ada insan pencipta. Insan pencipta di sini maksudnya adalah bagaimana mampu menjadi insan pencipta tanpa adanya insan akademis. Nah, insan akademis dan pencipta ini ada kolerasi antar keduanya. Yakni insan akademis pencipta harus mampu menciptakan hal-hal yang belum pernah diciptakan oleh orang lain. Contohnya yakni ada kader HMI harus mampu membuat terobosan-terobosan baru atau peluang-peluang baru atau gagasan-gagasan baru. Nah, sehingga bisa dikatakan sebagai kader HMI yaitu insan pencipta. Selanjutnya insan pengabdi. Insan pengabdi di sini maksudnya ada sesuatu hak karena Allah SWT kita menghibahkan diri kita sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana kita sebagai insan pengabdi harus mengabdikan diri kita, entah itu di tataran keumatan ataupun keindonesiaan. Contohnya yakni adalah menebar kebaikan dan manfaat bagi umat bangsa,
terus senantiasa bertujuan untuk perubahan sosial. Kemudian ada insan yang bernafaskan Islam. Maksudnya yakni adalah harus dipahami bahwa Islam itu satu, bukan Islam yang berorganisasi. Terus memahami Islam itu secara hafal. Contohnya Islam sebagai ruh perjuangan, Islam sebagai landasan pengabdian. Kemudian insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah setiap tindakan yang kita lakukan harus mempertanggungjawabkannya. Contohnya menegakkan keadilan dimanapun berada, berkontribusi pada terciptanya kemakmuran masyarakat dengan kemampuannya. Sehingga 1-5 tadi itu akan berkesinambungan teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.